Indonesia diam-diam sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik kawasan. Karena jika suatu hari Selat Malaka benar-benar dihormoskan, maka ekonomi Asia bisa lumpuh dalam hitungan hari. Dan Indonesia ada tepat di tengah jalur itu. Prabowo beli alutsista banyak-banyak. Untuk apa? Kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Tidak ada. Sebagai antisipasi, jet tempur paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia kini sudah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bukan satu, bukan dua, tapi total 42 unit Rafale buatan Prancis sedang dipersiapkan untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia juga membeli rudal udara ke udara jarak jauh yang bahkan belum dimiliki negara ASEAN lain. Belum lagi bom pintar, pesawat tanker raksasa, hingga radar pertahanan udara canggih. Pertanyaannya, untuk apa Indonesia bersiap sebesar ini? Siapa sebenarnya ancaman yang sedang dipikirkan Jakarta? Malaysia, Singapura, Filipina, atau justru konflik global yang perlahan mulai mendekat ke Asia Tenggara? Karena yang aneh bukan cuma jumlah senjatanya, tapi dari siapa Indonesia membelinya. Indonesia membeli Rafale dari Prancis, J-10C dari Cina, KAN generasi kelima dari Turki, 3 poros dunia, 3 arah geopolitik berbeda. Padahal secara resmi Stuput Indonesia selalu mengatakan dirinya non-blok, tidak memihak siapapun. Tapi di saat yang sama, belanja militernya justru terlihat seperti negara yang sedang bersiap menghadapi skenario terburuk. Dan semuanya terjadi saat APBN Indonesia sedang mengalami tekanan besar, defisit ratusan triliun rupiah. Maka wajar jika publik mulai bertanya, Indonesia sebenarnya sedang bersiap menghadapi perang apa? Mari kita lihat dulu, seberapa serius pembangunan kekuatan militer Indonesia sekarang. 6 Rafale pertama yang diterima TNI AU adalah jet tempur multirole, generasi 4,5. Pesawat ini bisa menjalankan hampir semua jenis misi. Duel udara, serangan darat, serangan laut, pengintaian. Semuanya dalam satu platform. Dan yang membuatnya jauh lebih berbahaya adalah senjata yang dibawanya. Indonesia memesan rudal Meteor MBDA, rudal udara ke udara jarak jauh yang mampu menghancurkan target bahkan sebelum pilot lawan sadar mereka sedang dikunci. Meteor menggunakan mesin ramjet yang membuat kecepatannya tetap tinggi hingga fase akhir serangan. Artinya, target hampir tidak punya waktu untuk kabur. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memiliki sistem seperti ini. Lalu ada ASM Hammer, bom pintar yang bisa mengubah bom biasa menjadi senjata presisi tinggi berpemandu GPS. Dalam cuaca buruk, malam hari, atau target bergerak, Hammer tetap bisa menghantam sasaran dengan akurasi tinggi. Belum selesai, Indonesia juga mendatangkan Airbus A400M pesawat angkut sekaligus tanker udara raksasa. Fungsinya bukan cuma membawa pasukan, tapi juga mengisi bahan bakar Rafale di udara. Dan di dunia militer, kemampuan isi bahan bakar di udara berarti satu hal, jangkauan operasi menjadi jauh lebih besar. Artinya, jet tempur Indonesia kini bisa bertahan lebih lama di langit. Lalu ada radar GECIGM-403. Radar ini mampu mendeteksi ancaman udara dari jarak ratusan kilometer dan langsung mengarahkan jet tempur menuju target. Indonesia perlahan mulai membangun sistem pertahanan udara terintegrasi, sistem yang bisa melihat ancaman, bahkan sebelum ancaman itu terlihat mata. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa semua ini dilakukan sekarang? Karena sejak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Indonesia mulai membangun fondasi militer dalam skala yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Selain Rafale, Indonesia juga memperkuat kapal selam, frigat rudal, drone MEL, hingga rencana jet tempur generasi kelima KAN. Dan menariknya, Indonesia membeli dari 3 kubu sekaligus, Prancis, Cina, Turki. Ini bukan pola pembelian biasa, karena secara geopolitik, dunia sekarang sedang terbelah. Amerika Serikat dan NATO di satu sisi, Cina di sisi lain, sementara Turki sering bermain di tengah. Namun Indonesia justru membeli dari semuanya, seolah Jakarta ingin mengatakan, kami tidak ikut kubu siapapun. Tapi, apakah strategi itu realistis atau justru berbahaya? Salah satu alasan yang mulai sering dibahas analis militer adalah Selat Malaka. Jalur laut ini adalah salah satu nadi perdagangan dunia.
Lebih dari seperempat perdagangan global melewati kawasan tersebut. Jika Selat Hormuz di Timur Tengah bisa mengguncang harga minyak dunia, maka Malaka bisa mengguncang ekonomi Asia. Dan Indonesia berada tepat di titik strategis itu. Banyak pengamat percaya, jika konflik global membesar, jalur-jalur laut strategis akan menjadi target utama perebutan pengaruh. Dan disinilah posisi Indonesia menjadi sangat rumit, karena Indonesia ingin tetap netral, tapi berada di lokasi yang terlalu penting untuk diabaikan. Di satu sisi, Indonesia memperkuat hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Indonesia juga menolak memberikan akses militer tertentu kepada Amerika Serikat. Sementara itu, Indonesia tetap membeli alutsista dari China. Situasi ini membuat Indonesia seperti sedang berjalan di atas tali, terlalu dekat ke satu pihak. Risikonya besar, terlalu jauh dari semua pihak juga berbahaya. Karena ancaman Indonesia bukan cuma satu. Ancaman pertama, Selat Malaka. Ancaman kedua, Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Kapal Cina beberapa kali masuk area yang bersinggungan dengan zona ekonomi Indonesia. Dan ancaman ketiga adalah tekanan geopolitik Indo-Pasifik. Indonesia sedang berada di tengah persaingan dua kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat dan Cina. Namun ada satu masalah besar, semua ini membutuhkan biaya yang luar biasa mahal, dan sebagian besar dibayar menggunakan dolar serta euro. Saat rupiah melemah, beban pembelian alutsista otomatis naik, sementara Indonesia masih bergantung pada impor pertahanan. Artinya, sebagian besar uang pertahanan justru mengalir ke luar negeri. Di saat yang sama APBN sedang tertekan, defisit melebar, utang bertambah, daya beli masyarakat masih lemah. Maka muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia benar-benar mampu membiayai strategi pertahanan sebesar ini? Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Skenario pertama, strategi deterrence berhasil. Indonesia menjadi cukup kuat hingga tidak ada pihak yang berani mengganggu Malaka maupun Natuna. Indonesia tetap non-blok, tetap bebas aktif. Skenario kedua, beban ekonomi memaksa sebagian proyek diperlambat, kontrak jet tempur dikurangi, pembelian ditunda, ambisi militer direvisi. Dan skenario ketiga, Indonesia perlahan terseret ke dalam tarikan dua kubu besar dunia. Netralitas tetap diucapkan, tapi semakin sulit dipertahankan. 18 Mei 2026, 6 Rafale mendarat di Halim. Indonesia kini memiliki rudal jarak jauh, pesawat tanker, radar canggih, dan jaringan pertahanan yang jauh lebih modern dari sebelumnya. Namun di saat yang sama, dunia juga sedang semakin terpecah. Dan Indonesia berdiri tepat di tengah persimpangan itu, membeli senjata dari Prancis bermitra dengan Amerika, berkontrak dengan Turki, dan tetap membuka hubungan dengan Cina. Sambil berkata kepada dunia, kami berteman dengan semua orang. Tapi, apakah itu strategi jenius? Atau justru pertaruhan paling berbahaya dalam sejarah pertahanan Indonesia? Mungkin, baru akan terjawab saat ujian yang sebenarnya datang.